Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Kakak Isna. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah kalian sudah perhatikan teks tadi? Apakah kalian tahu itu tadi teks apa? Nah, adik-adik, itu tadi namanya teks pengumuman. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks pengumuman. Apa itu teks pengumuman? Jadi, teks pengumuman adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Penyampaian teks pengumuman. Jadi, penyampaian teks pengumuman ada dua cara, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Yang secara lisan contohnya melalui pengeras suara di masjid-masjid, melalui radio, melalui mobil keliling, dan lain-lain. Yang kedua yaitu secara tertulis. Contohnya dalam bentuk surat, dalam papan pengumuman, lalu melalui koran, dan bisa juga majalah. Ciri-ciri teks pengumuman. Jadi, ciri-ciri teks pengumuman itu ada 4. Yang pertama, ditujukan kepada umum. Yang kedua, tidak bersifat rahasia. Yang ketiga, disampaikan secara terbuka. Yang keempat, isinya menyangkut orang banyak. Apa saja sih isi yang harus ada dalam teks pengumuman? Isi yang harus
ada dalam teks pengumuman. Yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat atau kop surat digunakan sebagai pengenal suatu instansi atau organisasi yang menulis pengumuman tersebut. Yang kedua yaitu badan pengumuman. Di dalam badan pengumuman ada unsur penting di dalamnya, yaitu salam pembuka, isi pengumuman, dan salam penutup. Yang ketiga, sasaran pengumuman. Sasaran pengumuman adalah orang yang memiliki kepentingan dengan isi dari pengumuman itu. Yang keempat yaitu media pengumuman. Jadi, media pengumuman harus disesuaikan dengan isi dari pengumuman itu. Contohnya, pengumuman tentang libur sekolah. Maka pengumuman atau media yang digunakan dalam pengumuman itu dalam bentuk papan pengumuman. Kemudian pengumuman tentang lowongan pekerjaan. Media yang digunakan bisa koran dan lain-lain. Ada juga medianya radio, kemudian majalah, kemudian pengeras suara masjid, dan lain-lain. Yang kelima, bahasa pengumuman. Jadi, bahasa pengumuman itu harus baik, jelas, dan teratur. Yang keenam adalah bentuk pengumuman. Jadi, bentuk pengumuman adalah tata letak atau pemosisian bagian-bagian surat tertentu dari sebuah pengumuman sesuai dengan tujuan dan peranan dari pengumuman tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pengumuman. Jadi, jenis-jenis pengumuman itu ada dua, yaitu pengumuman resmi dan pengumuman tidak resmi. Apa bedanya? Apakah kalian tahu? Nah, kalau pengumuman resmi pada umumnya
menggunakan bahasa yang baku, kalimat lugas, serta dalam penyusunannya itu rapi dan mudah untuk dimengerti. Nah, contoh pengumuman resmi itu seperti ini. Jadi, ini adalah satu contoh dari pengumuman resmi. Coba kalian perhatikan. Nah, kalau pengumuman tidak resmi, pada jenis pengumuman ini tidak ada kaitannya dengan sebuah peraturan yang ada seperti pada pengumuman resmi, tapi tetap mudah dimengerti. Contoh dari pengumuman tidak resmi yaitu seperti berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari pengumuman tidak resmi. Bedakan dengan pengumuman yang resmi tadi. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks pengumuman hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima bermanfaat. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.